Oke, Time Machine, kita berangkat ke tahun 2010-an ya. Bidi terbang ke tahun 2010. Wush. Hi Curious Buddies, welcome back to Amsterdam Homes Podcast Season 3. Yes, Season 3 Trace, Undo Stress, asik. Oh true. Kali kita masuk ke Season 3 dengan pembahasan yang gak kalah seru. Dan ya, of course as usual, kita bahas daily things, ketemu sama research, ketemu buku, daily thoughts juga. Punya yang kayak mendadak kepikiran. Apalagi kan awal tahun gini kita suka mendadak kayak ada ide-ide atau kayak gitu deh. Gimana? Bener. Tapi sebelum masuk ke ide-ide kalian yang tiba-tiba muncul, kayaknya kalian yang harus lakukan adalah follow kita. Yes please. Comment dan share podcast ini. Juga follow Instagram kita, TikTok @msenoms buat dapetin info trivia dalam 1 menit. Dapat info-info top 7 juga. Iya, itu konten terbaru kita. Yes. Seneng banget lucu main tebak-tebak. Ya sama tebak-tebakan tapi apa ya, kayak aku paling suka yang ini. Apa judulnya tuh? Apps yang banyak di-download tahun ini. Tahun 2025. 2025, iya. Banyak yang gak terduga ya. Iya benar. Kalau kalian penasaran langsung aja buka Instagram kita. Dan pasti juga subscribe YouTube kita. Yes. Kita hari ini mau bahas apa? Hari ini kita mau bahas topiknya tuh yang kayak tadi di awal gitu kan. Kayak time machine gitu loh. Yeah. Dan kita tuh ada baca pertanyaan dari For You di salah satu episode kita. Nah dia bilang, bahas Kaskus dong. Oh my god. Lama banget ya itu. Dan kayak seru kalau kita emang sekalian aja bahas hal-hal yang udah berlalu dan kayak udah terjadi berapa tahun lalu ya, 2010-an gitu ya. Iya. Dan itu tuh viral. Betul. Rame, trending, happening banget. Iya. Kayak gitu. Terus kebetulan juga beberapa hari ini aku ngeliat video sini Sinta Jojo, inget gak? Oh si my racun. God, iya. Terus mereka tiba-tiba kayak bikin konten berdua lagi gitu, tapi kayak cuma niruin yang 10 tahun lalu gitu, 2010. Bisa. Iya. Benar. Dan mereka berdua udah jadi content creator gitu. Oh gitu. Oh that's cute. Ya ampun itu lucu banget nontonin mereka dulu ya. Terus aku juga bukan baca artikel, baru baca judulnya doang. Dia bilang kayak 2026 is the year of analog. Maksudnya balik ke analog lagi? Iya. Ih seru juga ya. There's a chance. Jadi ya menarik banget sih kalau ingat 10 tahun lalu. Karena 10 tahun lalu itu aku ingat, aku tahu. Oh my gosh. Oke, I think. Sebelum mulai. Yes, aku tiba-tiba inget. Get your coffee ready dulu. Aku lagi gak ngopi, aku minum air putih. Aku juga air putih. Kita bakal sedikit nostalgia. Kling. Asik. Oke. Kita akan bagi jadi 2 segmen. Oke. Segmen pertama adalah yang trending globally, apa yang terjadi di global, kan masuk juga ke sini gitu ya. Benar. Atau yang emang trending di Indonesia aja. Benar, exactly. Kita masuk yang pertama dulu ya. Trending globally 10 tahun lalu itu ada apa? Ada BlackBerry di tahun 2010 sampai 2013. Betul. Oh my god, itu rasanya kayak orang kerja, tapi orang nggak kerja. Dan dulu, sih? Betul, dulu tuh kayak wajib gitu punya BlackBerry sama handphone biasa gitu, ya kan? Iya, benar. Karena dibilang kan, BlackBerry wasn't just a phone, it was a status, productivity and identity. Betul. Jadi iya, karena yang pakai BlackBerry itu biasanya orang bekerja. Iya. Gitu. Aku juga gak ngerti kenapa kita kan saat itu kuliah, Mums. Iya mah. Nggak sih, kuliah udah abis itu udah masuk lulus kerja. Iya. Aku juga akhirnya pakai BlackBerry kan, karena di kantor semua pakai BlackBerry. Bener. Karena kenapa semua pada pakai BlackBerry? Karena ada BBM. Betul. Tuker-tukeran pin. Oh my god, lucu sih. Aku tuh masih simpen nggak ya foto-foto? Karena kan fotonya tuh bisa dipindahin ke laptop. Oh iya bisa ya dari BlackBerry ya. Tapi aku juga kayaknya udah hilang sih BlackBerry aku, udah gak tau kemana gitu. BlackBerry aku semua masih ada. Masih ada? Karena aku simpen. Kayaknya ntar foto buat nunjukin. Masih gak ya? Apa aku kayak udah deh rapin. Tapi aku ingat kayaknya harusnya sih masih ada. Seru sih. Oh my gosh. Kenapa BlackBerry ini ngetrend? Why is it everywhere gitu? Karena dia free messaging sebelum WhatsApp ada gitu. Iya benar. Tapi harus semua punya BBM gitu kan. Betul. Harus semua punya BB. Oh my god, aku ingat banget karena aku seneng banget kan BB itu. Nah BB itu kayaknya buat aku BB ini kayak, kamu tau gak sih dulu Paris Hilton pakai T-Mobile juga yang
flip apa yang kayak bisa diputer gitu loh. Nggak ngikutin Jadi, aku. Tapi itu kayaknya di tahun 2000 berapa ya? Lebih awal lagi sih sebenarnya. Jadi dia BB-nya tuh, ini kan karena setahu aku BlackBerry tuh bekerja sama bareng T-Mobile apa-apa gitu ya. Yeah. Terus udah gitu, dia tuh ada yang kayak bisa diputer gitu. Oh, BlackBerry-nya? Iya, jadi kayak two parts gitu loh. Jadi kan kayak apa sih kayak Game Boy gitu, terus bisa bisa ditak gitu. Ini kalau mau dengerin apa ngebayangin susah kalau cuman ngedengerin Spotify apa podcast doang, makanya pas banget di Spotify bisa nonton video. Iya. Terus udah gitu aku suka banget. Karena aku tiba-tiba aku keinget ya kalau pakai BB tuh BBM kayak gitu. Iya, karena hurufnya ada semua. Touchscreen-nya tuh kayak keyboard tapi dikecilin gitu kan. Iya. Tapi walaupun akhir-akhirnya muncullah BlackBerry yang kayak kecil gitu. Jadi kayak huruf-hurufnya tuh kayak zaman-zaman Nokia zaman dulu. Jadi kayak 1 2 3 gitu terus ada hurufnya. Tapi aku ingat banget ya, aku menikmati banget zaman aku pakai BB kayak karena hurufnya banyak kayak terus yang kayak megangnya kayak berasa kayak ngetik gitu ya. Iya, dulu kan kalau satu cuman kayak tek nyari hurufnya. Tek. Oh my gosh, this is like a time capsule. Tapi akhirnya kenapa BlackBerry itu akhirnya nggak lanjut, gone gitu ya, nggak banyak yang nggak pakai. Karena bermunculanlah smartphone yang touchscreen. Benar. Terus dibilang ekosistem application-nya tuh lemah. Yeah. Karena nggak ada kayak faktor-faktor pendukungnya gitu, kayak misalnya App Store apa gitu-gitu. Benar, karena emang kayaknya keunggulannya tuh cuman BBM aja nggak sih? Betul. Aku tuh lagi mengingat deh, karena dulu aku ingat aku jadinya tuh punya 2 handphone. Iya. Satu buat BBM, ya benar kata kamu, satu BBM, satu lagi handphone utama gitu ya? Enggak, malah dulu kayak pendamping doang. Pendamping. Aku tuh kayak pendampingnya karena aku masih kayak gue masih mesti I don't wanna be follow the crowd gitu. Tapi tetap aja enggak, padahal udah ikut BBM aja udah follow the crowd. Anyways. Tapi akhirnya bener-bener yang bikin BlackBerry ini atau BBM ini punah. Padahal masih ada sih mungkin ya. Adalah sih ada WhatsApp, ada iMessage, ada Line. Dibilangnya tuh platform agnostic. Karena BBM tuh emang cuma lock apa terkunci sama pemakai BlackBerry phone doang. Benar. Sekarang yang tadi tuh bisa dipakai semua. Ya, kalau iMessage nggak bisa semua lah. Oh iya, Apple doang. Ya. Apple aja, tapi dia bisa ke apa iMessage yang ada di laptop, ada di iPad gitu loh. Jadi kayaknya emang lebih beragam aja, bisa buat beberapa devicesnya. Betul. Oh my god. Apa lagi? Aku langsung nyari lagi deh. Yang ngetrend di tahun 10 tahunan lalu lah. Apalagi Holmes? Kalau sekarang kan ada TikTok ya. Yes. Dulu tuh ada yang namanya Vines. Dia tuh 6 second looping videos. Yes. Aku sih nggak main ya. Kamu main nggak? Aku tuh cuma lihat-lihat beberapa doang. Terus suka yang kayak gitu. Karena emang bener-bener dalam orang tuh sangat bukan trigger ya, tapi ditowel gitu kreativitasnya, karena cuma bisa bikin konten dalam waktu 6 detik. Gimana ceritanya lo bisa bikin konten yang menarik dalam waktu 6 detik dan bisa looping, karena dia tuh kan kalau kayak TikTok gitu kan dia mainnya akan looping gitu kan Holmes. Maksudnya kayak kecuali kita pause atau ganti juga. Nah sebenarnya konsepnya sebenarnya sama kayaknya ini, tapi emang mungkin di waktu yang singkat jadi 6 detik sangat gitu ya? Iya 6 detik kayak satu. Tapi aplikasinya di Indonesia tuh banyak yang pakai nggak? Kayaknya menurut aku nggak terlalu banyak deh. Tapi di luar nih bener-bener boom banget ya? Iya benar. Karena dia apa ya? Banyak creator yang pakai gitu. Istilahnya dibilang di sini birthplace of internet stars. Jadi sebelum TikTok, karena ya mungkin karena video ya. Iya. Kan Instagram dulu masih foto, Facebook juga belum banyak video. Jadi akhirnya aku inget si Bo Burnham apa siapa gitu. Jadi dia bilang kayak lagi ada lagu kayak lagi keputar lagu gitu. Terus tiba-tiba dia gini, this is my, tapi dia sambil megang botol selai gitu. Terus kayak this is my jam. No, dimatiin lagunya. This is my jam, literally jam. Jam. Jadi terus emang karena kan emang konsepnya tuh dan kebanyakan tuh humor gitu loh. Iya. Humor first platform gitu. Jadi kayaknya emang aku pernah sih nonton terus yang kayak tunggu deh, yang sebenarnya menurut aku Vines ini tuh sumber daripada meme itu. Kalau tanpa sadar, karena kan emang dia 6 detik doang maksimal ya. Terus kalau kayak kita merhatiin apa namanya tuh meme yang siapa Jonah Hill yang kayak itu ada di situ pertama kali. Enggak sih, tapi maksud aku konsepnya karena kan itu meme kan sebenarnya looping juga kan. Iya benar. Jadi buat aku itu sih
Iya. Terus kalau aku ya, yang aku ingat bukan Vines, tapi aku Vimeo. Ingat nggak Vimeo? Vimeo tuh kayak yang kayak video-video quality gitu-gitu. Oh, oke. Itu lumayan hits juga tuh dulu. Terus ya, karena kan emang kali nggak estetik kayak sekarang gitu ya. Saat itu tuh kayak kameranya masih grainy. Iya. Jadi kalau lihat tuh kayaknya orang tuh low, kayak quote-unquote kayak low budget. Kalau sekarang kali udah ada filter, udah ada apa, jadi kelihatannya lebih estetik. Kalau itu tuh kayak belah. Terus ada kamu tadi bilang apa? Tadi satu lagi yang kamu bilang Vimeo. Terus ada satu aplikasi ya, tapi kayaknya nggak Dubber. Kamu tahu gak sih? Aku nggak. Oh, aku tahu yang dia tuh ngikutin itu ya, ngikutin audio aslinya, terus dia kayak ngomong. Oh, aku inget. Sebenarnya itu kan kayak, maksudnya TikTok tuh kayak gitu ya nggak sih? Kita betul. suka kayak ngikutin orang nyanyi atau ngomong. Iya, mungkin itu kayak apa? DNA-nya diambil sama TikTok gitu kali ya. Exactly. Atau bahkan kayak gambar. Kayak aku ingat ada satu scene dari Sex and the City. Terus dibikinnya orang kan, jadi saya si 4 cewek ini lagi ngerumpi kan, mereka hobinya gitu kan, ngerumpi pagi-pagi brunch gitu, terus cerita curhat gitu. Terus ada satu kali si Carrie Bradshaw-nya, si pemeran utamanya curhat marah gitu. Curhat marah tapi didubbing sama bahasa Jawa. Ini terus aku ketawa banget kayak wow. Itu cuma anyways. Iya. Dia tuh kenapa akhirnya disepir si Vines ini? Karena ya nggak ada monetization yang jelas. Iya benar-benar. Terus akhirnya fiturnya tuh udah di-copy sama Instagram, sama YouTube. Terus akhirnya ya si creators ini pindah lah dari Vines ke Instagram, ke TikTok, ke social dan media lain-lain. yang lain ya. Yeah. Dan of course ya pengikutnya, followersnya juga ikutan. Audience-nya lah kalau gitu. Kalau saat itu masih audience sih. Iya. Karena belum bisa follow nggak sih? Aku lupa deh kalau Vines. Karena aku lihat beberapa kali doang. Iya. Aku juga nggak terlalu ngalamin, jadi nggak terlalu ini sih aku. Aduh, ada lagi deh. Oh, tunggu. Kamu tahu nggak sih yang konten sekeluarga yang New Year mecahin barang itu kayak yeay, terus dia pecahin. Jadi satu bapak, satu ibu sama anak cewek cowok. Enggak, itu mulainya dari Vines juga. Oh iya. Kalau nggak salah itu mulainya dari Vines. Terus dia tiap tahun bikin. Anyways, that was funny. Iya. Is it? Correct me if I'm wrong. Yes, Jangan 2010-an ya. Yeah, exactly. Ada di kolom komennya Spotify atau di kolom komen YouTube. Thank you. Berikutnya Apalagi kita masuk ke yang ngetrend di 2000. Ini sebenarnya dari 2005-an sampai 2012-an. Ini ada namanya MP3 download and local music libraries. Before Spotify, before yang lain-lain. iTunes, Apple Music, sorry, bukan Iya. iTunes. Karena iTunes kayak berubah ya, jadi itu. Oke. Iya. Nah, kenapa itu it was happening gitu kan? iTunes, Winamp itu tuh kayak local storage, di mana orang tuh pada bisa bukan ngepost tapi kayak nyimpen lagu mereka gitu loh. Padahal kayaknya ini sebenarnya bajakan ya, iya nggak sih? Iya, orang kan bisa ini kan dari CD bajakan, terus dia quote-unquote masuk. Bukan quote-unquote, apa dulu bilangnya rip nge-rip dari temen gitu-gitu kan. Iya. Akhirnya dibikin lah. Tapi ya yang kalau dulu tuh jadinya kita bener-bener ngopi lagu-lagu yang kita suka banget kan. Bener. Jadi ngerasa itu tuh emang milik kita karena emang kita curate. Karena iTunes aku sebenarnya masih ada sih. Iya. Aku sampai aku pindahin karena itu semua usaha aku di LemonWire. Di apa satu lagi host yang ngedownload. LimeWire kan? Kok LemonWire? Iya, LimeWire sama ini yang kalau di filmnya Social Network tuh si Justin Timberlake. Iya. Oh, Spinster? No, bukan Spinster. Aduh. Lupa anyway. Napster. Iya, Napster. Iya. Akhirnya juga download secara ilegal di situ. Exactly. Aku langsung gitu kayak aku dulu tuh bisa yang kayak lo mau download sini bayar ke gue aja. Oh bisa? Bisa. Wow. Terus aku kayak bagi-bagiin usaha aku gitu. Cuma berasanya saat itu musik-musiknya sangat personal ya. Iya benar. Jadi kayak kalau ini library aku sama library temen tuh bener-bener kayak ini banget ya, bisa saling cross tuker-tukeran gitu-gitu ya. Karena emang cuman itu kamu yang punya, dia yang punya. Ya mungkin ada lagu-lagu yang sama ya, sama punya gitu. Tapi yet again balik lagi, music felt owned. Iya. Apa ya? Ya. Not rented. Iya, jadi karena emang kayak library sendiri. Iya. Kenapa hilang? Kenapa hilang jelas lah. Sekarang platform streaming music udah di mana-mana. Salah satunya ya Spotify, Apple Music. Jadi emang tapi menyenangkan juga dengan itu kita lebih terbuka gak sih? Betul. Musiknya? Karena kalau sebelumnya kan karena kita taunya cuman musiknya itu aja. Iya, betul. Kalaupun mau nge-rap harus effort banget gitu. Iya. Kayak beli CD-nya lah, pinjam CD temen lah. That's why radio dulu jadi apa ya?
jadi barometer kita kan. Betul. Kayak di radio denger lagu ini nih, yuk kita cari yuk gitu kan. Iya gitu, iya benar-benar. Sekarang udah unlimited access. Which is amazing. Tapi at the same time kadang kayak overwhelmed ya. Overwhelmed dan less personal ya. Walaupun bisa sih bikin playlist sih. Iya. Yeah. Dan kadang kan emang suka diinin juga, di recommended juga. Jadi anaknya betul. Itu kayak enak di recommended gitu loh. Iya. Yes. Thank you. Oke, berikutnya. Next ada apa? Ada Path. Siapa yang main Path di sini? I did. Aku juga You main. did. Path. Mungkin buat yang nggak tahu, Path ini adalah social network yang temennya bener-bener dilimited cuma 150. Jadi dia memang fokusnya buat intimacy, buat orang-orang yang berasa bener-bener deket gitu. Inner circle tau gak rasanya. Terus kayak emang bener, tapi sebenarnya kayak konsepnya kayak Instagram sekarang suka nge-post story gitu. Betul. Daily life. Iya. Mungkin kalau sekarang kayak vibe-nya mungkin lebih ke closed friends. Betul, closed friends. Yes. Iya. Terus kalau mau, aduh gue udah penuh lagi. Gitu. Mesti remove. Aduh siapa ya yang gue remove gitu. Aduh gak enak banget. Ini juga udah lama nih. Terus kalau itu tuh dulu rasanya kita gak obligated sih. Tapi karena emang circle-nya kecil, kita tuh bisa nge-like-in dengan cepat. Apa sih dulu bilangnya nge-react atau betul. Apa sih? Dan plus itu timeline based kan, bukan algorithm based. Betul. Jadi secara jam tuh langsung ngurut banget tuh. Kayak misalnya jam 12 Nahom nge-post, jam 12.15 Amy nge-post. Urut pasti tuh di ininya kan. Benar. Di timeline-nya gitu. Iya per hari. Terus udah gitu bisa pilih location. Maksudnya kayak lagi di mana? Gitu sama siapa? Iya. Terus bisa di-react sama orang. Di-like terus ada emoji yang kaget gitu. Iya, kok aku Iya, ada riak gitu. Terus ada pilihan lagu. Bukan pilihan lagu, bisa masukin. Sebenarnya sama sih kayak Instagram social media, story gitu. Cuman kayaknya kalau Instagram kan harus ada foto atau videonya. Kalau ini benar-benar cuman kayak tapi ada deh kalau sekarang ya di inbox tuh yang halaman yang gitunya ada juga. Yes. Oke. Tapi pastinya udah excited hilang juga ya. Kenapa? Betul. Karena dia couldn't scale financially. Dia nggak bisa membesar lagi karena keuangannya mereka dan monetizationnya yang unclear gak gitu jelas, loh. Nggak jelas. Jadi emang mungkin sulit juga balik ujung-ujungnya adalah. Karena nggak bisnisnya, karena dia pasang iklan cuma buat 150 orang kan sangat nggak terbatas terbatas banget gitu. Yes. Ya. Dan akhirnya diikuti oleh Instagram. Iya. Dan pengguna juga lebih pilih aplikasi yang lebih fleksibel nggak sih? Betul. Jadi kayak enggak, gue maunya banyak, gue juga pengen bukan cuma gue yang pengen ditahuin, gue pengen tahu orang lain. Gue pengen orang lain yang banyak tahu tentang gue. Atau gue tuh pengen punya Alexa Chang di Path gue tapi gak kenal. Iya betul. Jadi ada kayak you know what, I'm just gonna move. Oke. Iya. Tapi sempat ada kesempatannya waktu itu kita download kan. Sebelum Path iya betul. hilang. Aku download. Aku enggak sih. Aku download semua foto-foto aku. Wah. Ya. Oke. Next, apalagi 10 tahun lalu yang happening? Viral challenge. Viral before it was viral. Iya. Jadi sebelum kata viral trending kayak sekarang, apa-apa viral gitu ya. Dulu ada challenge yang ini secara organik atau ini ya? Sebenarnya sih kayaknya mungkin ada causesnya. Kayak misalkan Ice Bucket Challenge itu dibuat untuk bukan sekedar nyiramin air, tapi karena ada awareness. ALS itu ya? Iya, ALS. Iya. Terus kalau itu ya, setahu aku tuh buat ada awareness-nya gitu. Betul. Buat yang nggak tahu Ice Bucket Challenge, itu adalah jadi kayak kita tuh challenge-nya adalah kita duduk di satu bangku gitu, terus kita nyiramin ember atau bucket pakai es, terus siram gitu. Itu bener-bener semua sampai atlet-atlet, artis-artis pada ngikutin challenge itu. Karena mereka ikutan charity-nya, betul. Ikutan awareness, terus ikutan nyumbang gitu-gitu loh. Nah, jadi ya mungkin ada purpose-nya gitu loh. Nah, kalau mannequin challenge aku lupa lagi mana sih yang mannequin challenge tuh yang kayak tiba-tiba kita masuk ke satu ruangan semuanya freeze gitu. Terus kameranya jalan terus. Itu juga keren. Itu kayak banyak ngikutin. Kayak kalau nggak salah tim-tim bola pada ikut, tim-tim apa di office apa. Itu seru sih mannequin. Kayaknya bisa direplikasi lagi juga seru sih. Tapi sebenarnya sih sekarang masih ada sih kalau misalnya kayak gitu mannequin challenge ya. Bukan mannequin challenge ya, cuman challenge yang kayak gitu sejenis sebenarnya udah ada beberapa di apa sih kayak dua na itu lagu itu iya bukan sih
itu tuh kayaknya ada deh challenge-nya, bukan challenge sih, tapi kayak bos di kameranya deket sama junior-juniornya atau sesuatu kayak gitu. Itu makin kreatif lah ya. Kayak challenge sekarang makin kreatif. Tapi kalau dulu tuh satu challenge bisa bertahan durasinya kayak berapa bulan gitu kan. Iya bener sih. Bener juga ya. Iya. Trendingnya tuh bukan trending ya, bertahannya tuh lebih lama. Panjang. Betul. Terus diomonginnya lama gitu-gitu. Bener. Ada Harlem Shake gitu gak? Iya. Video semuanya kayak aneh gitu. Planking juga. Planking ya itu juga lucu. Jadi planking ini kenapa unik? Karena planknya di tempat-tempat yang nggak umum. Benar. Tiba-tiba di trotoar, tiba-tiba di apa? Di ini nih Di atas mobil. Di atas mobil atau di bangku-bangku kereta. Iya. Gitu. Soalnya temen aku ada. Iya. Ya yang di kereta terus gitu. Terus kayak orang kali kayak ngapain sih nih? Gue mau duduk. Terus kayak ada waktunya atau ada waktunya nggak sih? Nggak, itu foto. Foto aja. Bukan video. Di meja guru. Iya kayak gitu-gitu. Oh my god, itu lama banget. Ini planking challenge aja ya bisa sampai 2 tahun. Betul. Dan di platformnya itu mereka ditaruhnya photo based on Facebook. Betul. Kalau Harlem Shake 2013 sepanjang 2013 sih lama sih itu. Iya. Terus udah gitu Ice Bucket juga di Facebook. Ngetrennya sama Mannequin Challenge tuh di Instagram deh kayaknya nih. Instagram sama di Twitter ya juga kayak sempet. Betul. Iya kan? Itu yang training secara globally 10 tahun lalu. Kalau kalian ngerasain atau pernah ikutan boleh komen. Yes. Oh my god, ini tuh jadinya kita agak time machine ya, bener sih literally. Oke. Langsung kita ke part 2. Part 2. Trending locally atau of course di Indonesia. Di Indonesia. Yes. This is my favorite. Salah satu yang paling trending di Indonesia 10 tahun lalu, mungkin 10 tahun agak lebih dikit lah. Iya. Adalah local VCD or DVD rental. Itu kayak kalau dulu ada namanya Video Easy. Oh my god. Zaman aku love. Sebelum ada Netflix, sebelum ada yang lain-lain, kita dulu mesti rental. Cukup datang. Netflix juga sebenarnya dulu mulainya adalah rental DVD. Tapi via online. Jadi kita pesan nggak usah harus ke sana. Tapi itu kan kita di Indonesia baru dapatnya pas udah streaming kan. Tapi sebenarnya di US itu dia tuh udah dari awal mereka adalah pinjam DVD. Terus nunggu giliran. Ntar jadi kayak up gitu. Jadi kayak online ini belum ya, tapi gue masih nunggu berapa orang lagi nih gitu. Oke. Tapi ini kan bukan di Indonesia ya. Oke. Nah ini kalau Video Easy, oh my god, I love Video Easy. Seneng ya kalau kesana. Tapi kalau aku jujurnya kalau Video Easy dulu lumayan agak jarang kesana. Karena jauh ya? Enggak, karena aku lebih prefer ke bajakan-bajakan. Iya sih. Dulu kan ngetren banget kan. Sorry. Dulu VCD bajakan tuh di mana? Sektor 9. Di Sektor 9 di Point Square. Iya, gitu-gitu tuh. Gila, I love lah ya. Karena gambarnya bagus banget kan. Iya. Karena DVD bajakan dan kayak wow. Terus experience-nya nih ya. Kalau sekarang kan piringan hitam ya digini-giniin. Dulu DVD. Dulu DVD kita cuk. Dan itu lebih banyak. Kalau piringan hitam kan kayak lebih tebel-tebel, bulky dan kayak segitu. Tapi kalau DVD tuh literally yang kayak terus somehow mbak-mbaknya nih misalkan kayak series apa nih yang dia nggak punya. Misalkan kayak mau bahas film yang kayaknya nggak common gitu. Kalau kayak Spider-Man kan common. Betul. Terus apalagi ya saat-saat itu ya kayak let's say Bring It On tuh common gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba kayak ngomongnya let's say Crazy Beautiful gitu. Dia bisa yang kayak bentar ya mbak. Iya. Terus kamu gila hebat sih. Hebat skill. How? Yang ini ya asik. itu juga apa? I love. Apa namanya? Berlaku juga untuk musik. Iya kan? Tiba-tiba kita nyari albumnya ini dong mbak. Atau konsernya L'Arc-en-Ciel misalnya gitu. Oh iya nih ada nih L'Arc-en-Ciel di Jepang tahun sekian. What? Bajakan. Tapi kita bisa nonton dengan nikmat di DVD kita gitu. Iya. My god. I love that era. Not gonna lie. Karena kayak tipis-tipis maksudnya. Tapi tiba-tiba jadi banyak. Iya. Karena aku ingat banget. Aku kayak dikit. Benar. Karena satunya tuh kayak dulu 7.000. Iya. 10.000 lah. Tapi ini kita bukan mengglorify bajakan ya guys. Enggak. Kita disclaimer dulu. I'm sorry. Karena dulu kita nggak punya banyak pilihan kan. Iya benar. Karena yang asli tuh selain mahal susah banget didapetin kan. Iya benar. Jadi pilihan kita saat itu cuma itu gitu. Iya. Ya Allah. Dan kalau sekarang udah ada platform streaming services, jadi enak gitu. Jadi kita nggak punya
apa sih physical lagi, maksudnya nggak menyimpan itu lagi, tapi mengingat saat itu menyimpan itu kayak oh my god, suka kayak ditanya maunya pakai box atau plastik. Iya benar-benar. Kalau box sih lebih mahal kan. Iya. Terus kalau kadang-kadang kita prefer plastik, kenapa? Karena kita masing-masing punya case sendiri. Iya. Case album gitu kan. So true. Keren-keren lagi case-nya kan, kayak kalau bawa tuh kayak very cool. Oh my god, yes, so true. Oke. Oh my god, I love this. Oke. Emang enak ya kalau ngomongin yang dulu, tapi yang menyenangkan. Iya. Lagi lanjut, kita yang menyenangkan ada apa ini Nahum? Dulu sebelum ada era sosial media, ada namanya bloggers era tahun 2010. Ini happening banget. Ini bener-bener dulu tuh semua orang punya website yang masing-masing buat mengekspresikan interest mereka masing-masing. Yes, Blogspot ya. Blogspot iya. Ada yang pakai Blogspot, ada yang pakai aduh lupa, tapi ada ada platformnya gitu. Nah ini ada beberapa contohnya. Contohnya ada dulu tuh Raditya Dika, pastilah. Dia pakai dulu Kambing Jantan, terus ada Diana Rikasari. Yes, fashion and personal style. Terus ada Trinity nakedtraveler.com. Iya. Kita harus kasih shout out dong buat salah satu tamu kita. Blogger kita dulu. Hey Dika Lalo. Maverick ya kalau nggak salah. Dia fashion kan? Dia fashion. Iya. Di one of the salah satu blogger yang pertama gitu ya. Pioneer. Wah keren banget sih mereka tuh. Iya, ngomong soal blogger, dulu aku kan sempat kerja di kompas.com. Nah, Kompas itu punya salah satu brandnya namanya Kompasiana. Kompasiana ini adalah kayak personal blog masing-masing, jadi punya platform mereka bisa nulis di situ. Oh iya. Dan ini kerjasama dengan para penulis-penulis, blogger-blogger. Dan saat itu yang seru adalah aku bikin aktivasi buat salah satu brand waktu itu. Kalau nggak salah Kerating Deng ya. Jadi kita tuh yang kita lakukan adalah kita undang blogger-blogger itu buat datang ke event dan mereka nulis di blog mereka masing-masing. Dan experience ya. Jadi sebelum era KOL dan era influencer, dulu blogger-blogger tuh adalah yang istilahnya ya, reviewer yang valid sih ya. Benar. Iya kayak lihat gaya apa lagi baru. Terutama mereka yang suka diundang-undang ke event gitu. Launching apa gitu-gitu ya. True. Nah tapi of course di tahun 2010-an pertengahan blogging itu menurun. Betul. Karena untuk ada beberapa alasan. Yes. Ini adalah pastinya karena social media platforms yang semakin naik gitu. Betul. Kan, udah berbeda. Iya. Different game plan, asik. Betul. Terus orang juga sekarang udah ngeliat kontennya nggak baca lagi, tapi lebih ke nonton visual, benar. Short form konten, video dan lain-lain. True. Akhirnya bertransisi lah. Iya. Dari blogger jadi influencer. Benar. Dulu ada juga ya satu aplikasi namanya atau satu website aku suka banget pakai nih, Tumblr. Oh Tumblr ya. Tumblr tuh 2010-an gak sih? Tapi kayak aku udah gak main sih. Tumblr tuh yang timeline. Oh yang kayak blog gitu juga ya? Kayak blog. Iya aku ingat. Cuman ini kayak apa sih? Kalau blog kan emang satu page khusus gitu. Iya. Tapi Tumblr juga gitu gak sih? Udah lama banget aku gak main Tumblr. Kalau yang kayak ini? Setahun lah. 10 ya apa? Kalau yang kayak timeline bisa dipindah-pindah tuh apa ya? Aduh lupa itu. Itu Tumblr bukan? Tumblr ya? Aku lupa lagi. Timeline bisa. Kayak bisa di-drag gitu. Tek gitu. Apanya? Aduh lupa, coba anyway, ntar kalau aku ingat aku ini deh. Sorry ya, bikin gantung. Kita jawab di episode berikutnya. Iya. Oke, berikutnya adalah nah ini yang dibilang sama For You. For You, yes. Kita masuk ke Kaskus era. Ini Kaskus yang ini lumayan booming juga banget tahun 2000-an dan 2010-an gitu ya. Kenapa Kaskus ini booming banget zaman dulu? Karena forum. Iya. Jadi mereka tuh bisa saling ngobrol-ngobrol di situ gitu. Kayak chat room gitu ya. Dan chatnya tuh pakai threads gitu, maksudnya kayak dia bahas. nge-reply. Oke, iya benar. Aku tuh jujur aku nggak main Kaskus karena kayak banyak kan kayak threadsnya, jadi aku udah pusing duluan, jadi kayak aku kayak nggak deh. Aku lumayan karena ketika buka Kaskus yang aku lihat pertama adalah hot thread kan. Hot thread tuh adalah kayak lagi apa nih hits gitu misalnya. Terus kalau aku inget banget. Jadi aku pernah yang aku tadi kerja di kompas.com ya. Jadi salah satu kerjaan aku adalah bikin thread yang bisa masuk ke hot thread. Oh, jadi kita bisa selipin dikit link di situ. Jadi ini kayak semacam content marketing. Before it was content marketing gitu. Jadi kayak sorry. Ya jadi kayak dia bikin thread di situ. Dan aku inget banget aku berhasil bikin satu thread yang masuk ke hot thread. Itu aku bangga banget kayak. Kaskus masih ada nggak sih? Masih ada. Oh masih ada. Dia kayak emang tapi udah berubah lah.
udah berubah konsepnya udah berubah. peruntukannya gitu-gitu. Iya. Oke. Terus juga bukan cuman buat apa ya tuh tempat berdiskusi atau buat ngobrol-ngobrol, bahkan Kaskus itu juga jadi forum jual beli. Yes, dia jadi FJB, jual-jual apa barang-barang. Aku juga pernah. Kamu pernah? Aku pernah jual. Apa? Aku pernah jual rokok elektrik. Oh iya, ingat aku. Jadi waktu itu sebelum vape gitu-gitu, dulu tuh ada rokok elektrik yang dicas gitu. Aku pernah jualan itu. Bener-bener Nahum pernah, aku ingat banget. Dan sampai ke jauh-jauh gitu kayak, yang beli dari kota mana, so aku samperin gitu. Iya. Kamu samperin? Iya. Kayak, jadi bukan pakai JNE atau apa kurir? Enggak, suka sama karena naik motor gitu kayak cut. Kotanya nggak mungkin di luar Jakarta dong? Enggak, di Jakarta sih. Oke. Itu lumayan salah satu entrepreneur pertama aku. Wow. Jualan rokok elektrik. Oke. Jadi abis itu juga ya, Kaskus ini punya bahasa tersendiri. Yes. Ini bener sih, aku makanya suka bingung baca di situ karena akhirnya kayak I'm not a part of this, I don't understand, I don't have the time. Bukan I don't have the time, kayaknya gue udah ketinggalan jauh gitu. Yes. Jadi ada agan. Iya, gan. Terus kalau reputasinya bagus, cendol gan, sih hijau soalnya dikasih hijau-hijau. Betul. Terus ada yang ini sih paling sering ya, Pertamax. Iya, Pertamax tuh biasanya yang komen pertama gitu. Sama Bata. Bata tuh kalau thread sejelek di downvote gitu, dikasih merah. Nah itu kali kayak batu bata. Iya. Oke. Kenapa Kaskus decline? Of course karena sosial media udah banyak gitu. Terus ya di internalnya ada sedikit challenge, perubahan bisnis lain-lain gitu sampai akhirnya downfall. Oke. Wow, aduh kayaknya kalau ngomongin ini tuh nggak pernah selesai. Tapi ada satu yang harus dibahas adalah yang sampai sekarang sebenarnya aku masih kangen banget. Betul. Adalah majalah. Majalah ya. Majalah fisik ya? Majalah fisik, majalah yang ya dibuka kayak gitulah dicetak gitu ya. Iya benar-benar. Kamu sebelum kamu share ya, kamu siapin dulu jawabannya. Aku udah ya soalnya. Aku udah siapin. Wah gile. Aku dulu langganan majalah apa aja. Apa aja? Aku yang pertama pasti Hai itu zaman SMA ya. Itu udah pasti kayak barometer kita untuk pergaulan SMA lah. Iya, cowok-cowok nih. Cowok-cowok. Ngeliatin cewek Hai. Yoi, gitu gitu lagi so yakin gue lagi. Gue gak pernah. Aku gak pernah jadi cewek Hai. Oke, terus. Kalau bola aku suka 442. Aku selalu langganan tuh 442. Terus ada Rolling Stone buat musik-musiknya. Aku langganan Rolling Stone. Terus pas udah mulai kerja, aku coba iseng-iseng Esquire sama Nylon Man. Iya benar-benar. Karena tuh versi agak lebih dewasanya lah. Tapi si Rolling Stone sama 442 jalan terus. Benar. Kamu apa? Kalau aku sebenarnya majalah adalah in my DNA, gitu. Gadis sampo. Bukan itu juga. Cuma maksudnya kayak ya, aku itu terus udah gitu majalah-majalah Cosmo Girl sampai akhirnya aku kerja. Aku magang aja carinya majalah Trax. Terus udah gitu kerja sempet di majalah Cosmopolitan. Iya. Terus sempet pokoknya apply lah ke beberapa majalah fashion lain. Terus udah gitu juga aku suka ada satu majalah movies namanya Cinemax. Oh Cinemax aku juga kadang-kadang beli itu. I love it. Iya benar. Cinemax seru banget. Iya kan? Iya. Sebagai pecinta film pasti seneng banget. Aku karena itu sebulan sekali, harganya agak mahal. Iya. Jadi kayak menyimpan gitu. Tapi nggak ada yang Cinemax tuh lebih ke Twilight. Iyalah. Enggak. Wait. Is it? Iya. Kok tiba aku agak ngeblank. Cuman ya pokoknya masa-masa ya 2010-an lah itu semua. Iya. Aku ingat banget sih nonton gitu. Terus Cinemax. Terus ya. Terus ada satu lagi sih sebenarnya. Tunggu, kamera itu apa? Lomo. Oh Lomo. Oh tapi itu dari luar ya? Bukan Indonesia. Itu dari kan? luar sih. Cuman di kalangan anak indie. Iya, apa tuh dulu ruangannya? Ya, yang di Jalan Bumi. Oh ini apa? Hey Folks. Sekarang masih ada kan? Masih. Itu masih deh. Dulu ngehits banget. Tapi kali udah nggak di Jalan Bumi lagi. Betul. Kayaknya udah pindah deh. Iya. Tapi ya, it's so good. Sebenarnya ada satu lagi sih, hal yang mau kita yang 2010 10 tahun lalu hits. Tapi kita bakal kayaknya next episode karena tuh bakal panjang banget. Apa? Radio. Di radio. Kita bahas lain kali ya. Mungkin ada yang bahkan belum lahir di tahun 2010 gitu. Tapi mungkin mereka udah mulai mengexperience itu, mencoba ngecek emang ada apa. Karena lagi-lagi semua pada balik di 2026 ini kayaknya orang mulai trying to have a simpler life. Betul. Yang adalah mungkin ya sebelumnya di 2010 itu mungkin analog, kamera. Karena aku lihat banyak banget ya tiba-tiba beli kamera pocket gitu, lucu banget. So exciting. Jadi sebenarnya
apa ya, yang menghilang itu karena emang dunianya aja sih yang Betul. berubah. Emang yang hilang tuh ruangnya gitu, bukan fungsinya. Kayak dulu ada wartel, rental, VCD, blog dan lain-lain, semuanya itu ruang sosial gitu. Sekarang fungsinya masih ada, kayak nonton masih ada, tapi nggak pinjam lagi, Ya. tapi via Langganan. subscribe. Ngobrol masih ada, chat bukan BBM tapi WhatsApp dan lain-lain gitu. Ruangnya itu udah pindah gitu. Yes, benar-benar. Nah, jadi ya kita nggak tahu ya 10 tahun ke depan itu kayak akan seperti apa. Tapi mungkin ya kayak social media yang kita tahu sekarang mungkin akan digantikan atau terganti atau mungkin bertahan sampai sekarang, sampai saat itu juga. Bisa aja. Iya. Bisa aja. Tapi bisa juga diganti sama hal-hal lain. Yes. We never know, so we have to be ready. Yes. Ready. Oke. Itu sih kita mesin waktu kita di episode kali ini. Balik lagi ke 2026 saatnya kembali bekerja. Kembali ke realita. Exactly. Thank you so much buat semuanya yang udah dengerin, dan pastinya kita tungguin komen-komennya. Siapa tahu ikutan bareng sama kita juga kayak nostalgia gitu. Yes. I cannot wait to read the comments. Yeah. So jangan lupa follow, comment, dan share podcast ini kalau kamu suka, dan jangan lupa untuk kasih rating. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita juga @msenhomes buat dapetin info trivia dalam 1 menit. Subscribe YouTube kita juga ya. Oke, thank you. That's it. That's it.